Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, siang ini kami berkesempatan untuk memaparkan aksi nyata kami di modul. Nah, aksi ini menyertai kita dalam tugas pada modul 1.4 yang nantinya kita akan membahas tentang beberapa topik pada budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia serta segitiga resolusi. Nah, sebelum kita memulai materi ini, saya Sri Wahyuni CGP angkat ya, kami berdua berkolaborasi ingin memaparkan aksi nyata kami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu bisa perhatikan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Selanjutnya, Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif ini, menurut Dr. William Blaise, ada beberapa hal yang beliau pada dasarnya. Itu pegang sejenak. Ini sambil rekam salah satu kontrol itu pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol segala sesuatu yang kita jalankan, ya. Nah, itu kuncinya ada pada diri sendiri. Kita akan melangkah ke mana. Terus selanjutnya di sini ada beberapa yang dipaparkan oleh William Blaise. Yang pertama ada makna disiplin itu sendiri. Yang kedua teori motivasi. Yang selanjutnya 5 posisi kontra dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang mendasari bagaimana kita mengontrol segala sesuatunya yang berpusat pada kontrol diri sendiri. Selanjutnya itu, nah, kita melangkah kepada bagaimana kita berperilaku positif atau negatif tergantung motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Motivasi tergerak dengan 2 metode. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi eksternal meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atas perilaku yang kita jalankan. Kalau bisa antara 2 ini, hukuman dan imbalan, kita lebih mengutamakan pada imbalan atau konsekuensinya. Kalau kita menghukum, setidaknya bahwa suatu perbuatan itu sudah lebih dari fatal. Yang kedua adalah motivasi internal atau motivasi yang berasal pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah motivasinya untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi pada intinya teori motivasi yang terkait dengan motivasi internal dan motivasi eksternal. Selanjutnya di sini ada slogan merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka diartikan tidak terlepas dari terakhir, menjaga sikap atau cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa yang kita kerjakan itu bebas pilihan ada pada diri kita sendiri. Kita tidak diintimidasi ataupun kita tidak dipaksa oleh orang lain. Itu menurut Murti Hajar Dewantara. Selanjutnya, Bu, ini kita mengacu kepada yang dijelaskan tadi tentang hukuman, konsekuensi, serta imbalan tadi. Nah, di sini ada beberapa tindakan jika seseorang melakukan suatu kesalahan, apa konsekuensi yang akan diterimanya. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah saya contohkan bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada beberapa hal ya untuk memotivasi tidak mengulang lagi perbuatannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini hukuman yang bersifat fisik kalau bisa untuk kita hindari. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini bisa kita katakan ini sebagai konsekuensi kalian dia berbuat suatu kesalahan. Selanjutnya itu, nah, ada beberapa lagi. Nah, ini ada yang bisa kita kategorikan ini sebagai hukuman dan ini sebagai konsekuensi. Dan boleh saya katakan hal-hal yang kita lakukan setelah kita melakukan suatu perbuatan, kita melakukan hukuman. Artinya seseorang yang
konsekuensi dan hukuman bisa tergantung dari bapak ibu ataupun kesalahan yang diperbuat atau tidak. Selanjutnya, nah ini bapak ibu tadi sudah jelaskan tentang konsekuensi, sudah jelaskan tentang apa itu hukuman secara kita detailnya, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman. Hukuman yang pertama mengacu kepada sesuatu yang menyakitkan dan itu terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun mentalnya. Yang ketiga, bersifat paksaan. Yang keempat adalah anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya, konsep diri yang buruk. Anak belajar tidak menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, bermanfaat, dan merasa tidak dihargai. Ini imbasnya jika suatu hukuman diterapkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan akan berimbas tidak lebih baik untuk mengulang kesalahannya, tetapi ada indikasi untuk mengulangnya karena biasanya hukuman sifatnya sementara. Terus apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan itu pasti terjadi setelah melakukan suatu kesalahan. Yang selanjutnya adalah anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak merasa menghargai disiplin, stimulus, dan tanggapan itu sendiri. Artinya setelah kita melakukan suatu konsekuensi tadi, anak pun merasa dirinya itu dia melakukan kesalahan, tetapi dia merasa bahwa kesalahan itu bisa diterima. Dengan kesalahan-kesalahan tadi, dia belajar untuk lebih memperbaiki diri. Intinya seperti itu ya, hukuman dan konsekuensi. Yaitu ini ada beberapa yang mendeskripsikan dengan hukuman di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan contoh beberapa. Yang pertama, misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan memang diberlakukan. Terus restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan apakah itu akan dihukum atau tidak. Nah, ada beberapa juga. Nah, bentuk hukumannya itu seperti apa? Nah, di sini ada dicantumkan. Peraturannya adalah berarti ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya dan dia melakukan kesalahan dan apa yang dilakukan di sini hanya dan pada ujung konsekuensi dia akan merasa bahwa dia diingatkan untuk tidak mengulang kembali dengan ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Dari satu kegiatan kesalahan tadi memperbaiki. Jadi kesadaran itu timbul sendiri pada diri seseorang yang melakukan suatu kesalahan. Bukan dia berubah karena suatu paksaan dengan hukuman tadi. Konsekuensi adalah adanya suatu imbas dan akibat dari suatu perbuatannya. Restitusi adalah dia mengajak pada dirinya sendiri bahwa kesalahan ini saya yang berbuat dan saya harus memperbaikinya. Nah, itu kesadaran ada pada diri sendiri. Lanjut. Nah, ini tadi dipaparkan tentang apa itu konsekuensi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, anak itu melakukan satu kesalahan, dia menyadari dan dia punya keinginan untuk memperbaiki diri. Sehingga dia lahir lagi dengan semangat yang baru. Dengan keinginan tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi berbeda dengan hukuman dan berbeda dengan konsekuensi. Ya. Ada beberapa hal yang menyadari bahwa dia merasa salah dan harus memperbaiki. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan satu kesalahan, dengan hubungan yang tidak retak tadi ya, atau tidak baik, bisa kembali menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, dia mempunyai satu tawaran, artinya hubungan. Yang keempat adalah restitusi ini menuntun. Yang kelima, restitusi mencari sebuah kebutuhan dasar. Keinginannya untuk maju itu seperti apa? Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik dilakukan. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan.
budaya yang positif. Yang kedelapan ada restitusi, fokus pada solusi. Artinya di sini apa akibat dari suatu perbuatannya, mendapatkan solusinya sehingga bisa berpikir lebih maju lagi, tidak mengulang kesalahan yang sama. Lanjut sayang. Nah, kita mengacu kepada keyakinan kelas. Nah, hal itu bisa terjadi, Belen harus punya keyakinan kelas. Akan dibawa kemana tujuan kelas kita ini? Nah, di sini akan kita paparkan mengapa tidak peraturan saja, harus ada keyakinan kelas agar kita tahu bahwa kelas itu berada pada kondisi yang kondusif. Nah, di sini kami akan memaparkan apa itu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Artinya, di dalam kelas kita punya keyakinan kelas kita akan lebih baik, jadi kita membuat suatu peraturan harus dilaksanakan dan harus ditepati oleh semua siswa dan warga kelas tersebut. Jika suatu saat peraturan itu dilanggar, apa konsekuensi yang akan diterima? Dan di sini kita sepakati dulu. Jika itu sudah disepakati, yang dilanggar itu sesuai dengan kesepakatan, jadi anak-anak merasa termotivasi. Yang bisa saya paparkan tentang motivasi diri, mungkin Ibu Eka bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Sri. Sudah dijelaskan bahwa budaya positif itu terdiri dari 6. Nah, jadi 3 bagian sudah dijelaskan Ibu Sri. Saya akan melanjutkan 3 bagian yang selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingin kita ice breaking dulu supaya tidak bosan. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan berdiri dulu. Semuanya mata tertuju kepada saya yang di depan. Jadi harus melihat saya ya, harus melihat saya. Jadi kalau misalnya saya bilang pegang mata, berarti Bapak Ibu semua harus pegang mata. Tapi dengan tetap melihat kepada saya. Kita mulai ya. Pegang mata. Ternyata ada yang tidak konsentrasi ya. Kan saya bilang pegang mata, tapi tetap melihat saya kan pegang kaki. Artinya Bapak Ibu tetap harus pegang mata, tidak mengikuti saya. Kita ulangi sekali lagi, tetap fokus ya Bapak Ibu. Pegang kepala. Pegang perut. Pegang hidung. Oke, sudah semuanya sudah skor berikutnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat di slide ini, ada 4 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kan sebagai Bapak Ibu guru, kita sebenarnya mau memahami ini untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi kita harus sadari bahwa siswa kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kita sebagai guru bagaimana di sekolah? Apakah melalui perlakuan kita anak-anak itu merasa bahwa mereka disayangi, mereka merasa diterima? Nah, ini juga kembali ditanyakan, anak-anak ke sekolah atau masuk ke kelas kita, apakah mereka senang? Atau justru mereka tertekan batin, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Artinya setiap anak ingin diberikan kekuasaan terhadap cara belajarnya, cara bertingkah lakunya. Jadi guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan mereka, tapi bukan penentu karakter mereka, bukan penentu pilihan hidup mereka. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Jadi di sini anak-anak sekolah itu pun kita harus berikan kebebasan bertumbuh sesuai dengan kodrat mereka dan sesuai dengan kodrat zaman mereka. Jadi kita memahami ini supaya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Lalu budaya positif yang keempat itu adalah selanjutnya Bu. 5 posisi kontrol. Jadi ini kita sebagai guru memiliki 5 peran. Pertama adalah penghukum. Kadangkala kita justru menjadi pengontrol anak didik kita, tapi hanya sebagai penghukum saja. Jadi kalau anak salah, kita menghukum mereka.
atau anak melakukan suatu hal yang tidak benar menurut kita tapi benar menurut dia, kita langsung menghukum. Nah, di sini kita berusaha mengontrol hidup si anak. Lalu yang kedua, kita juga menjadi kontrol terhadap siswa dengan cara membuat mereka merasa bersalah. Nah, apa yang sering kita lakukan? Misalnya, ibu kecewa loh sama kamu nak, hari ini kamu datang terlambat. Nah, jadi kita menyatakan kita kecewa dengan membuat dia merasa bersalah. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, kita juga menjadi kontrol sebagai teman. Memposisikan diri kita sebagai teman dia. Lalu yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini kita sering menyebut, ya, hari ini kamu sudah 3 kali terlambat, besok jangan diulangi lagi. Ingat ya, itu sudah bilang 5 kali terlambat, maka nanti akan dapat surat panggilan orang tua. Nah, seperti itu ya. Kita juga tidak jarang ya berlaku sebagai pemantau. Lalu yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini manajer ini kan bab 15. Menurutmu kira-kira apa yang salah di sini? Jadi anak berusaha menyadari kesalahannya tanpa kita beritahu, gitu ya. Jadi di manajer ini kontrol bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu lebih kuat untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, kalau kita lihat di sini segitiga, kenapa? Karena ada 3. Yang pertama itu adalah validasi kebutuhannya, lalu menstabilkan identitasnya, dan menanyakan keyakinan. Makanya ada 3 ya. Kalau dari validasi kebutuhan, misalnya pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah, misalnya anak itu hari ini terlambat, mulai bercerita dengan anak, misalnya, apa alasan kamu makanya beberapa hari ini terlambat? Jadi kita nggak langsung marah-marah. Kamu sudah 2 kali ya terlambat, hari ini kamu harus dihukum. Bukan seperti itu. Tapi kita tanya dulu alasannya apa. Jadi kita cari kebutuhan anak itu. Jangan-jangan sebenarnya adik-adiknya misalnya. Jadi di sini kita harus cari kebutuhan anak. Lalu yang kedua, menstabilkan identitas anak tadi. Jadi kan setiap orang pasti punya kesalahan ya gitu. Jadi bukan hanya anak, guru juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi seringkali guru menganggap hanya siswa yang salah. Guru selalu benar gitu. Nah, itu juga tidak bisa. Karena setiap orang punya kesalahan pastinya. Jadi kita harus bisa menstabilkan identitas kita sebagai guru dan identitas anak sebagai siswa yang harus diarahkan dengan benar gitu. Lalu yang ketiga itu tadi menanyakan keyakinannya, misalnya. Tadi kan sebelumnya teman saya itu sudah menjelaskan ada keyakinan kelas. Ketika anak datang terlambat, kita akan kembali flashback dengan kesepakatan di awal tadi. Dulu karena di semester awal kita kan sudah buat kesepakatan bahwa kita tidak datang terlambat. Lalu sekarang kesepakatan itu coba kita evaluasi. Apakah kamu sudah lakukan atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi kita harus menanyakan keyakinan yang di awal tadi sudah dibuat bersama. Karena keyakinan kelas itu kan hasil kesepakatan bersama, bukan hanya guru saja. Jadi kita harus berkolaborasi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Tidak bisa hanya sepihak. Itu ya. Jadi budaya positif ini alangkah baiknya memang kita budayakan di tidak semua rekan-rekan kita sejalan dengan tujuan kita. Gitu. Tapi ada analoginya supaya semakin menguatkan kita yang hadir di sini. Misalnya analoginya seperti ini. Bapak Ibu kenal nggak dengan burung elang? Kenal ya, kalau di jaring-jaring makanan, karena saya guru IPA, burung elang itu berada pada tropik atas ya. Tapi apakah burung elang mencoba oleng terbang supaya burung gagak jatuh? Tidak. Bukan itu yang dilakukan burung elang. Tapi burung elang itu akan terbang lebih tinggi, sampai di ketinggian tertentu, burung gagak akan kesulitan bernapas. Jadi saat kesulitan bernapas, burung gagak itu akan pingsan dan jatuh ke bawah. Jadi ini analoginya yang mau saya sampaikan adalah burung gagak tadi seperti tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau kita mau menerapkan budaya positif ini, kita akan menghadapi banyak tantangan seperti burung gagak tadi, tapi kita harus seperti burung elang yang terbang lebih tinggi lagi dan mengatasi tantangan yang ada tadi. Jadi sampai di situ saja yang mau saya sampaikan. Mari kita semangat guru-guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menggerakkan pendidikan di Indonesia. Yang depan gerak. Gerak.
Buat kali, Bu. Oi, buka tadi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jawabnya? Ulangi. Apa kabar? Alhamdulillah. Artinya kalian sudah mengucapkan syukur itu berarti pikirannya semangat. Mana? Pantai. Bukan pantai. Engkau. Kebun. Ada kebun. Ke pantai gede. Apa ngajak? Hah? Kapan yang ngajak ibu? Aduh, kalian ke pantai koli-koli ibu. Yuk, Bu, kita di pantai tuh. Alhamdulillah ya. Kita sudah masuk semester 2. Yang kemarin mendapatkan peringkat atau mendapatkan juara, bersyukurlah. Yang belum mendapatkan, mencoba untuk lebih giat lagi belajarnya. Oh, jangan kecewa. Tidak ada anak yang bodoh. Oh, semua anak dilahirkan pintar. Tapi bagaimana caranya kita mengasah kepandaian kita? Setiap orang berbeda-beda. Jika kalian bisa mengasah kepandaian lagi, tidak menutup kemungkinan Andri dapat ranking 1. Kalau ranking lagi, Adit dapat ranking 5. Yakin kan? Kalau kalian lagi pasti di ingat. Bu, apa nilai kuning? Kalau berarti kalian merasa nilai kalian itu tidak atau tidak memuaskan, jadi kalian harus koreksi diri. Di mana letak salah? Ingat, ibu udah perhatikan dan sampaikan kepada orang tua kalian. Penilaian ibu ada 3. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan itu dari nilai yang kalian dapatkan tiap hari. Tugas, PR, ulangan, dengan itu pengetahuan. Terus sikap. Sikap itu bagaimana kalian bersikap di dalam kelas maupun di sekolah. Itu ibu nilai ya. Pas mata-mata, bu nilai itu bagus, maka nilai itu bilang ujian. Gak ada tidak ujian.
Yang ketiga adalah keterampilan. Anda artinya kalian kreatif enggak? Punya pikiran inovatif enggak? Nah, itu ibu. Oh, jadi nilai bukan semata-mata dari nilai yang kalian dapatkan itu. Paham? Jadi sebelum masuk ke semester 2 pembelajaran kita itu ingin di dalam kelas supaya meningkat kreativitas kita, supaya meningkat pengetahuan kita, supaya meningkat kedisiplinan kita. Nah, ini itu ingin membuat satu kesepakatan kelas. Nah, bisa kita cantumkan nanti ke anak-anak. Kita tempelkan di papan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Pemikiran-pemikiran disiplin positif yang harus kita lakukan dan harus kita patuhi. Kira-kira dalam bayangan kalian tuh kira-kira apa yang bisa dilakukan di dalam kelas, disiplin yang harus kita lakukan? Sudah ada dalam bayangan tuh? Ada enggak loh? Ada lah? Yakin? Hah? Yakin? Kira-kira salah satu contohnya apa? Ayo, di dalam kelas, untuk kalian tuangkan pemikiran kalian sendiri-sendiri. Ayo, yang berani ungkap apa? Disiplin kelas. Dan biasa ikut terapkan di dalam kelas, walaupun tidak ikut sebutkan, tapi kita laksanakan apa kira-kira? Itu salah satu. Apa? Orang nggak punya malu. Yuk, nggak ikut anak-anak. Harus bisa berpendapat tadi. Ayo apa? Fitri, apa? Jahit, Renita, Sulfiandri. Ini mana kalian nak disiplin nggak? Biasanya dalam kelas apa? Boleh nggak pakai sepatu? Kalau dilepas, kenapa? Hah? Kenapa? Karena di dalam kelas kita harus bersikap disiplin, sopan, rapi. Salah satu contohnya, dan masih banyak lagi. Kalau tidak mengerjakan tugas apa sanksinya, silahkan ikut itu. Nah, itu merupakan salah satu disiplin positif, tapi belum pernah kita cantumkan dalam keyakinan kelas kita. Nah, mulai semester ini kita tulis biar tiap kali kalian baca. Kalau sudah dibaca berarti kalian sudah memahami, kalau paham dilaksanakan. Oh, siap? Ayo ready? Ibu ada dua. Ini salah satu untuk kenang-kenangan. Siapa tahu Kak jadi kelas 6 masih ditempel di sini untuk contoh. Adik-adik kelas 6. Yang cowok ibu kasih warna hijau. Nah, hijau? Enak. Oke. Pegang dulu. Yang hijau. Hijau. Coba cewek. Hijau. Semua ada kan? Nah, caranya tulis, perhatikan, oh, yang ada linknya itu posisinya di atas. Ini namanya post-it, sayang, oh, ini namanya post-it. Posisi yang link ini posisi di atas, oh. Tulisnya nanti kesepakatan kelas yang ingin kalian tuangkan di sini, tuliskan yang di atas. Bawah kanan sini, tulis nama kita. Oh, ngerti nggak? Ngerti. Jadi sekarang boleh dimulai. Bukan kesepakatannya di atas. Apa yang menjadi kesepakatan di kalian ini? Apa boleh? Paling atas setelah bawahnya tulis nama. Nama di bawahnya adalah yang atas kesepakatan dulu. Deh, bawah sini, kawan ini. Ya, terserah aja lah, tulis aja. Kira-kira cukup buat kelas 2? Kira-kira cukup? Tulisan kan di bawah itu, nama bawah. Tulis nama kan di bawah itu saya. Oh, nama bener kamu masuk nama palsu. Nah, sini.
Tahu tidak? Tadi tulis? Ada pun? Kesepakatan kalian ada pun? Oke, sekarang ibu mau apa yang sudah kalian tuangkan di dalam kertas itu kalian tempelkan satu-satu di papan reagen kelas kita. Nah, karena yang tinggi telah kita pasang di sini. Karena tinggi karena tidak sampai jangkauan, ibu pasang di sini dulu. Baru kita pindah, kita kerahkan satu-satu. Baru kita sepakati apa yang bisa digerakkan di dalam kelas. Paham? Yo, perhatikan ibu. Ngerti lah? Mulai dari baris nih, yuk kita apa stempel di situ. Iya, iya. Urutan sayang. Urutan. Bawahnya, bawahnya terus. Yang udah duduk, yang udah duduk. Yang udah duduk pintar. Yo, yang udah duduk. Yang udah duduk. Ya, nih, anu ya, biasa bawa pakai. Saya tinggal sampai 5 nih. Sampai lagi ya. Ya, lanjut. Ya. 6 tidak apa-apa. 6 bawahnya tak nasi kuatir. Jadi 6 kali 5 kan 30. Sebaris 6 berarti yuk. Yuk, jangan lepas yuk. Biarlah. Biarlah. Nah, terus yang sudah duduk. Yang sudah duduk nak. Yang sudah duduk. Nah, kita baca satu-satu nanti. Yang sudah duduk. Nih, yang lanjut. Ya, sayang. Ya. Balik Pak. Ya, satu pintar. Kesepakatan yang kalian tulis tadi sudah kita sama-sama
perhatikan kira-kira kesepakatan mana yang bisa kita. Jadi ini kesepakatan yang kalian tulis. Oh, ada berapa? Coba kita baca sama-sama. Kira-kira ada yang sama tidak? Kalau sama kita cukupkan satu. Kalau tidak bisa kita sepakati atau tidak. Oke? Oke, perhatikan yang satu. Meja menjaga kebersihan kelas. Bisa? Bisa pakai? Ya, berarti satu. Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tidak boleh mengganggu peralatan guru. Ini peralatan yang ada di meja guru yang ada di kelas kita tidak boleh dirusak atau diganggu. Bisa tidak? Bisa. Oke, lanjut. Tidak boleh bicara di sini. Nah, sama tadi ya. Ini kan termasuk peralatan, Pak. Terus merawat tanaman di sekolah. Oke, tanaman kita di depan. Oh, kita rawat. Berarti kewajiban kalian. Yang piket tiap pagi di siram. Oh, terus tidak boleh berkelahi. Nah, ini berarti yang berkelahi sama kira-kira tidak berkelahi. Mami, bukan aku sendiri. Oh, terus apa ganti berkelahi? Enda. Apri. Enda. Angel. Tuh yang ganti berkelahi lah dia kesepakatan kita loh. Tidak boleh menyontek. Ada nggak kira-kira di kelas kita nih suka nyontek? Saya di sini. Ada yang ketawa nyontek? Oke. Lanjut. Duduk siap. Lanjut. Tidak boleh mengganggu teman saat ujian. Waktu ulangan. Tidak boleh. Terus mengerjakan tugas tepat waktu sampai nilai Saikro. Oke, bagus. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu berarti kena hukumannya apa? Jadi 1.000? Oh, kalau kita sepakati berapa? Terus tidak boleh merusak fasilitas kelas sama anak tadi ya, peralatan fasilitas jadi satu. Oke, boleh. Terus tidak boleh duduk di meja. Ini boleh. Biasanya kalian ini yang suka duduk di atas meja. Anak-anak siapa? Yang ngaku, aku katanya. Yang ngaku berarti tidak boleh lagi diulang. Nak dende. Terus tidak boleh berbicara kotor di sekolah. Berbicara kotor. Macam mana bicara kotor tuh? Yang kalian tahu tidak boleh ucap. Nanti kalau dengar ibu langsung. Dengar ibu nih. Samping ibu udah sengaja ibu dengar kalian. Ibu nak mandang kalian nak siapa? Ibu tampar nak mari. Nak nyamper? Yang kena lapor bu, ini tukangnya nih bu. Ibu kalau bisa ibu kasih denda lagi. Tergantung hak sepakatnya berapa. Lanjut. Mana tadi nom? Harus menghormati guru. Ini biasanya yang di dalam kelas ibu tengah nyelas. Siap, siapa lagi? Pirja ngomongnya dari sebelah. Mana tadi? Tidak jadi ribut dalam kelas. Oke, tidak boleh melepaskan sepatu. Itu tadi ada ibu siku ada. Terus mami. Tidak boleh melepas sepatu. Kalau mami lepas sepatu, sepatunya diambil. Mbak pulang. Halo, lanjut. Mana tadi? Tidak boleh berisik saat ibu menjelaskan pelajaran. Tidak boleh berisik. Jadi kalau ibu jelaskan, dengarkan. Iya. Tidak boleh merobek kalian dalam kelas. Ini biasanya orang iri. Punya kita belum dipasang. Tidak boleh manggil dengan sebutan orang tua. Nah, ini sering ibu dengar. Kalian manggil kak wanita itu dengan sebutan Pri. Yang itu. Terus apa itu? Sering kan?
tidak bawa langsung ke rumah beliau. Monika ngatasi Pana, kami bawa ke rumah si Pana. Kalau Aan kata Dini, Aan ibu bawa ke rumah Dini. Pak sepakat. Lanjut. Tidak boleh buang sampah, boleh di meja. Nah, meja nanti kita periksa satu-satu. Yang berikan sampah rumah, nanti kena sanksi. Tidak boleh mencopet, memberi sanksi disiplin. Oke. Tidak boleh merusak ekosistem di halaman sekolah. Nah, sama nak tadi. Tidak boleh merusak ekosistem yang ada di halaman. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di sekolah itu termasuk ekosistem. Tumbuh-tumbuhan, fasilitas yang ada di dalam kelas. Lana kemana dulu? Nilai jangan buang ke. Tuh kiri itu. Buang sampah lagi. Nah, mulai sekarang. Jangan nanti buang. Ya cepat dilanjutkan. Las ya. Ya ibu lanjut lagi. Duduk siap. Masih ada beberapa. Di sini tidak boleh keluar ketika jam pelajaran. Betul apa ini? Tidak boleh keluar di saat jam pelajaran dengan alasan nak pilih alasan mau nak pilih ke mereka pasti sakit pun boleh ni dek mana nak pilih dek apa tak nak dilakukan akan dah usah dek ngaku macam dua kali ya sekarang sudah datang ada sepakatan kelas tidak boleh keluar di saat pelajaran di kelas tanpa kecuali darurat kebelet keluar dari kelas. Lanjut. Harus memakai seragam lengkap. Oke, jadi terutama saat hari Senin. Harus pakai seragam lengkap. Kalau nggak lengkap, ibu ambil barang yang mana dari pakai. Terus tidak boleh membantah. Lalu jangan buang sampah juga. Melaksanakan kegiatan kelas saja kelas ya. Tidak boleh makan di kelas. Siapa ini? Tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti yang makan dalam kelas kena ini. Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Oke. Yuk. Kesepakatan kita sudah tercatat di sini. Jadi tiap hari bisa kalian lihat. Sudah paham kan dan dibacain tadi dari teman-teman kalian? Kalau sudah paham, sepakat kita harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti harus ada hukuman sanksi. Sanksinya apa? Kalian harus memahami segala sesuatu punya konsekuensi, punya akibat, harus dipertanggungjawabkan. Kalau melanggar tidak mengerjakan PR, dendanya seperti biasanya. Nilai ibu tidak akan masukkan. Jadi nilai berapapun, kalau tidak mengerjakan tetap nilainya. Itu sudah terbukti kemarin kita laksanakan. Nilai tidak dikasih. Jadi tidak boleh protes. Soal ulanganku bagus, nilaiku bagus kenapa di sini? Tapi ada nilai-nilai kalian yang jelek. Terus kesepakatan
Ya misalnya ada teman kalian sakit, kita datang, kita bawa oleh-oleh. Misalnya orang tua atau kalian punya musibah, kita bisa gunakan uang. Nah, itu fungsinya. Bukan uang yang kalian pakai yang ditunda tadi, istilahnya kalian menabung di kas tadi, bukan untuk itu. Dipegang oleh bendera kelas apa? Nanti lah buat kumpul duitnya, baru kita setor paguyuban, bendera paguyuban, maahan. Jadi kalau duit dimakan, baru dialokasikan di kelas kita bersama paguyuban. Bukan itu yang beda. Sepakat? Oke? Jadi mulai besok kesepakatan kelas kita laksanakan. Ya. Pesan Ibu, awal pembelajaran ini jadikan sebagai tolak ukur. Yang kemarin nilainya tak bagus, bagaimana caranya saya harus bisa meningkatkan nilai? Yang kemarin bagus, bagaimana caranya saya bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi? Nilainya yang kemarin rata-rata misalnya cuma 85, bagaimana bisa 90? Oh, kalau ada hal-hal yang tidak kalian pahami, Ibu tidak menutup kemungkinan, tertutup diri, itu selalu terbuka untuk kalian. Ya, di sekolah udah datang rumah, yuk, udah ada PR, suara Ibu, yuk, ke rumah itu. Tanya ke rumah terjadi masalah. Kalian ada Ibu di sekolah ini, Mak ini